Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada perkuliahan minggu ketiga. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem equation and set of operation. Tapi nanti set of operation ini kita akan pelajarinya di pertemuan berikutnya ya. Jadi today kita hanya fokus membahas tentang sistem equation saja. Nah, yang pertama kita akan bahas sedikit tentang Pythagoras theorem. Nah, ini adalah recall saja dari materi yang ada di SD, SMP, ya, atau SMA pasti setelah belajar ini. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita punya suatu segitiga siku, ya ini tanda segitiga siku karena sudutnya adalah 90 derajat ya. Nah, jadi kita kasih garis sisi sembarang ya. Misalnya di sini adalah A, kemudian yang sebelah sini adalah B, yang ini adalah C. Nah, panjang A, B, dan C ini beda. Kita bisa lihat di sini bahwa panjang C ya itu adalah sisi yang terpanjang. Sedangkan A dan B lebih pendek daripada sisi C. B lebih pendek daripada A. Nah, ternyata hubungan dari dua sisi ini itu ketiga sisi itu hubungan yang sebenarnya kita mana ketika kita mendapatkan C kuadrat itu adalah hasil penjumlahan dari kuadrat A dan B. Itu adalah maksud dari Pythagoras theorem ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini aplikasinya nanti di desain formula. Kita bisa lihat bagaimana formulasi dari jarak. Nah, misalnya kita punya satu titik ke titik yang lain itu adalah garis. Ingat ya, definisi garis adalah ya yang dihubungkan oleh titik dan titik ya. Minimal ada dua titik baru disebut dengan satu garis. Nah, karena di sini adalah formulasi dari jarak, maka kita pasti ada dua titik minimal. Di sini kita punya satu titik, titik yang kedua. Anggaplah titik satu adalah P, titik dua adalah Q, ya. Nah, jarak antara P ke Q disebut adalah distance PQ atau jarak PQ. Ya, sembarang, misalnya A ke B berarti AB. Nah, untuk melihat jarak PQ itu juga menggunakan Pythagoras. Jadi untuk melihat Q adalah akar daripada X2 dikurang X1 dikuadratkan. Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kenapa? Karena dua titik. Yang dilihat adalah selisihnya. Karena titik ini melalui apa? Melalui sumbu Y dan melalui sumbu X. Maka koordinatnya itu selalu ada koordinat X dan Y. Karena ada dua titik. Titik pertama yaitu P, kita simbolkan dengan X1, Y1. Sedangkan titik kedua kita berikan namanya titik Q, maka kita bilang dia adalah koordinat X2 dan Y2. Ya. Ini adalah selisih dari koordinat X dan koordinat Y dikuadratkan. Itu adalah Pythagoras theorem. Penerapannya di formulasi di jarak. Ini sebenarnya kenapa jadi akar? Karena sebenarnya awalnya kan PQ kuadrat juga adalah X gitu ya. X2 dikurang X1 ya dikuadratkan gitu kan. Jumlahkan dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kalau kita mau dapatin PQ tanpa kuadrat, berarti yang sebelah ini harus kita akarkan biar ya gitu ya. Supaya menjadi PQ ya. Jadi akar daripada X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita lihat adalah circles. Nah, dari titik-titik tadi kita gambar sebuah lingkaran misalnya. Nah, lingkaran biasanya juga dihubungkan sama satu garis. Garis itu namanya adalah garis jari-jari atau diameter juga sama. Kalau diameter berarti sampai di bawah sini panjang dua kali jari-jari. Diameter itu adalah dua kali jari-jari 2R. Nah, sekarang yang di-highlight adalah bagaimana ketika kita menggambarkan titik asal, ini disebut dengan origin, ya. Titik asal itu titik yang tengah, ya. Titik tengahnya adalah simbolnya itu adalah koordinat H dan K. Ini sama sih, HK ini juga sebenarnya XY. Cuman kalau tadi kan pakai X1, Y1, di sini dipakainya itu H dan K supaya menandakan bahwa ini adalah center. Jadi di sini adalah C, disebutnya sebagai center ya, tengah, titik pusat ya. Kalau bahasa matematika Indonesianya adalah titik pusat gitu ya. Radius itu adalah jarak dari titik ke ujung ya. Jadi dari titik ke ujung itu disebutnya adalah jari-jari. Yang ini jari-jari ya.
dari titik ke ujung sini jari-jari. Nah, ternyata hubungan untuk menghitung jari-jari juga menggunakan prinsip Pythagoras yang tadi, seperti melihat bagaimana penerapannya pada formulasi distance. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jari-jari kuadrat itu adalah selisih dari X yang ujung sini dikurangi dengan H. H ini kan sebenarnya X1 ya. Kemudian Y dikurangi dengan K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, sama, maka R-nya adalah akar daripada yang ini. Jadi tinggal dihilangin kuadratnya jadi akar di sebelah kirinya. Paham ya? Nah, kita perhatikan di sini contohnya adalah find the center and radius. Kita diminta menentukan center, ya berarti center itu berarti yang C, yang H tadi ya. Nah, kemudian and the radius berarti R-nya. Nah, of the circles given berarti ada suatu lingkaran, persamaannya seperti ini. X kuadrat minus 4X plus Y kuadrat plus 6Y minus 12 ya. 12. Nah, solusinya bagaimana? Ya, untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, maka kita bisa menuliskan persamaannya di awal seperti ini dulu ya. Kenapa jadi 12-nya sebelah kanan? Karena minus 12-nya kita bawa ke sisi kanan, maka jadi ditambahin 12. Maka jadinya seperti ini. Paham ya sampai sini? Nah, langkah berikutnya kita perhatikan di sini, kita kelompokkan dulu. Jadi X kuadrat dan 4X yang sama-sama punya variabel X. Jadi X kuadrat dengan 4X. Jadi ini di sini ya, berarti X kuadrat. Oh, udah oke lah, ini juga sepaket kok. Nah, kemudian dia cari sesuatu yang bisa melengkapi kuadrat ini supaya jadi titik kuadrat. Coba cari satu angka lain agar persamaannya kan persamaan kuadrat itu kan biasanya AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, kalau persamaannya hanya X kuadrat minus 4X, berarti hanya ada faktor AX kuadrat dan BX, ya kan? Belum ada C-nya. Nah, kita harus cari angka C ini. Nah, ingat ya, bahwa untuk mendapatkan C itu adalah hasil perkalian ya, dua bilangan yang dijumlahkan. Jadi kalau bilangan itu dijumlahkan, misalnya bilangannya adalah apa? Misalnya bingung nih bilangannya di simbolnya apalagi ya, AB udah. Nah, misalnya PQ. Kalau PQ itu dikalikan, P dikali Q itu adalah C. Lalu kalau misalnya P ditambah dengan Q adalah D. Nah, jadi itu caranya. Kita lihat aja B-nya. B-nya itu adalah minus 4. Nah, berarti sesuatu dijumlahin hasilnya minus 4. Berarti misalnya P tambah Q sama dengan min 4. Berarti P-nya bisa min 2, Q-nya juga min 2. Hasilnya min 4. Nah, kita buktikan. Ketika dikali, dapat nggak dengan angka yang juga bisa dikuadratkan? Berarti minus 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, jadi kalau dikalikan, minus 2 dikali minus 2 maksudnya. Jadi kalau P dikali Q hasilnya sama, berarti minus 2 dikali min 2 sama dengan sama dengan 4. Nah, kita masukin, berarti harga C-nya adalah, kan P kali Q itu C, berarti C-nya adalah positif 4 ya. Maka ditambahin positif 4 di sini. Nah, gitu caranya. Yang Y kuadrat dengan 6Y juga gitu. Berarti kita cari faktor lain. Jadi kan kalau P ditambah dengan Q adalah plus 6. Berarti cari bilangan lain. Kalau dikalikan hasilnya itu juga bisa didapatkan sesuatu yang cocok dengan bilangan ini. Jadi bilangannya harus sama. Berarti apa kira-kira? Min 3 min 3 bisa? Nah, nggak mungkin, min 6 jadinya. Berarti 3 dengan 3. Maka P dikali Q gitu ya. 3 dikali 3 adalah 9. Maka di sini ada 9. Nah, jadi kalau 3 ditambah 3 juga hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi cocok ketika ditambahin hasilnya sama dengan B. Ketika dikalikan hasilnya sama dengan C. Nah, itu. Muncul kan seperti ini. Nah, karena di kiri kita menambahkan 4 dan menambahkan 9. Ini kan bilangan yang ditambah-tambahkan. Yang kanan juga sama. Harus ditambah 4 ditambah 9. Supaya adil. Kan penambahan itu selalu kiri kanan. Ya, karena ada persamaan di sini. Nah, X kuadrat dikurang 4X tambah 4 ini jadi akar. Ya, jadi akar dari X dikurang 2 dikuadratkan. Ya, tinggal cek aja sih, jadi kuadratnya berapa ya. Caranya adalah dengan melihat ujung ke ujung ya. Jadi X-nya kuadrat, lihat ujungnya apa? 4. Berarti 4 akarnya apa? 2.
Berarti X dikurang 2. Kenapa dikurang bukan ditambah? Karena di sini ada min. Nah, karena kalau dijumlahin nanti hasilnya minus. Ya. Kemudian yang ini karena plus semua, jadi ujungnya adalah Y. Ujung sini apa? Akar dari 9, 3. Y tambah 3 dikuadratkan. Nah, kemudian karena di sebelah sini kan dijumlahin nih 12 tambah 4 tambah 9, 25. 25 ini bisa diganti jadi bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadratnya adalah 5 kuadrat. Ini ya jadi 5 kuadrat. Ini kan R kuadrat sebenarnya ya. Jadi kita sudah dapatkan R nilainya adalah 5 ya R-nya. Nah, kemudian di sini X ini dibuat ya seperti ini. Jadi dibuat menjadi bentukan persamaan yang kayak gini. Jadi X kurang H kuadrat plus Y kurang K kuadrat. Jadi harus minus-minus gini ya, biar dapat titik pusatnya H dan K-nya. Jadi kita buat, ini kan sudah X kurang H, kan udah minus ya. Kalau ini berarti dibuat dalam bentuk kurang, supaya plus jadi bentuk, biar bentuknya kurang, berarti minus kali minus, paham ya? Karena kalau minus kali minus kan jadinya positif. Jadi makanya ini adalah K-nya, ini adalah H. Makanya hanya 2 ya. Kenapa nggak minus? Karena X kurang H. Berarti H-nya tuh sebenarnya positif gitu ya. Kemudian K-nya adalah minus 3. Gitu ya kurang lebih untuk menentukan titik pusat dan jari-jari dari suatu lingkaran. Kalau nggak paham diulang-ulang ya di bagian ini supaya lebih paham. Nah, berikutnya contoh. Kita mau ngerjakan yang mana kira-kira nih? Ini cuma diminta buat in between ya. Berarti ini adalah garis ya, bukan lingkaran. Karena kan cuma dibilang points and find the distance. Berarti ini bukan circles. Ya udah kita kerjain salah satunya aja ya. Kalau misalnya diminta nentuin jarak, berarti kan R-nya diminta ya. Atau kalau di dalam apa namanya? Dalam jarak tadi apa sih yang desain formula tetap garis gitu ya. EQ ya. Ya udah berarti di sini lihat aja. Ya anggap aja lah ini adalah A misalnya, titiknya ini anggap titik B originnya. Ya berarti jaraknya A ke B, berarti A ke B gitu ya. Untuk yang A adalah akar dari X1 X2 kurang X1 dikuadratin gitu ya, ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Anggaplah misalnya yang A itu adalah titik 1, yang B-nya titik kedua. Berarti ini X1, ini X2. Nah, origin berarti asal ya. Titik asal itu berarti titik paling dasar, berarti 0.0, 0,0 titik asalnya. Jadi di sini otomatis X1 Y1 X1 Y1 ya. Ini berarti X2 Y2 gitu. Maka X2-nya berapa? X2-nya adalah 0. Berarti 0 dikurangin X1-nya dikurangin 3 dikuadratin, kemudian ditambah dengan Y2-nya juga 0 dikurang Y1-nya 4 ya dikuadratkan. Berarti di sini jadinya 0 minus minus plus ya. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan minus 4 kuadrat. Minus 4 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 9 tambah 16. Berarti akar dari 25 sama dengan 5. Berarti ini adalah jarak antara titik A ke titik B. Untuk yang C, B, dan D itu caranya sama ya. Silahkan dikerjakan. Jadi tugas. Nah, ini adalah circles. Berarti radius, center. Kita diminta tentuin radius. Berarti R-nya, centernya berarti apa? C yang H, K itu ya. Nah, kita ambil aja salah satunya. Kita kerjain dulu. Nanti kalian kerjain sisanya ya. Nah, where is ya? Bisa kita kerjain yang mana nih maunya? Yang B misalnya ya. B ini kan yang A boleh. Yang A. Oke. Misalnya yang A nih kita kerjain gitu ya. Maka di sini ada X kuadrat, kemudian ditambah dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah dengan 1 sama dengan 0. Seperti tadi ya, jadi angka-angka yang ini tidak ada variabel kita pindahkan dulu. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4Y sama dengan minus 1. Oke, sampai sini? Nah, sekarang yang ada variabel X hanya 1, berarti X kuadrat saja kan. Kemudian otomatis X, kemudian ditambahin sama sesuatu. Y kuadrat dikurang 4Y. Nah, sama dengan min 1. X kuadrat berarti dikurangin sesuatu ya berarti
Nggak ada kan, berarti X-nya tuh 0. Ya, berarti kita bisa buat seperti ini ya, langsung otomatis buat X sebenarnya. X kuadrat gitu kan, jadi X dikurang 0 dikuadratin, ya boleh dong. Berarti kita dapat H-nya adalah 0 sebenarnya, kan gitu. Ini kan karena dikurangin apapun ya X kuadrat, jadi kuadratin aja gitu. Nah, kemudian kalau yang Y kuadrat kurang 4Y ini baru dicari angkanya. Ya, kita cari lagi, berarti kan persamaan kuadrat ya, berarti Y kuadrat dikurang 4Y. Kita coba cari akar satu yang C-nya apa. Nah, jadi ingat bahwa P ditambahin Q adalah B, sedangkan P dikalikan Q adalah C. Kan gitu ya sumbernya. Kita mau nyari C-nya, C-nya belum ada nih. Nah, jadi B-nya yang mana? 4 ini. Ya, minus 4-nya sama dengan B. Karena asalnya kan AX kuadrat, berarti di sini AY kuadrat plus BY plus C kan gitu ya. Berarti apa tuh angkanya kira-kira? Berarti minus 2 kayaknya ya. Iya, minus 2 lagi. Jadi minus 2 dikali minus 2 kan 4. Kalau minus 2 ditambah minus 2, min 4. Jadi sama. Ini kan B. Ya kan? Nah, berarti 4. Berarti hasilnya adalah kali tadi 4 ya, C-nya. Ini kan C-nya. Berarti di sini ditambahin dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4. Nah, yang kanan juga gitu, tambahin 4. Berarti min 1 ditambahin 4. Kayak gitu ya. Maka jadinya adalah ini adalah Y dikurangin 2. Kan akar dari 4 tuh 2 ya. Dikuadratkan. Nah, maka ini adalah K-nya gitu ya. K-nya minus 2. Min 1 ditambah 4, hasilnya apa? Min 3 ya. Nah, min 3. Kemudian min 3 ya. Nah, 3 ini supaya jadi kuadrat gimana? Ya, diakarin aja, berarti sama aja dibuat dengan akar 3 kuadrat, boleh nggak? Kan akar 3 kuadrat itu kan 3 ya. Nah, maka ini adalah R-nya. Jadi dapat R-nya adalah akar 3, HK-nya berarti C-nya adalah H, K kan, berarti sama dengan 0 minus 2 gitu. Untuk yang C dan B dikerjakan ya. Ini kan yang C itu ada 2 dan 2. Nah, 2 ini mungkin bisa dibagi dulu bagi 2 gitu misalnya. Atau kalian keluarin 2-nya, whatever ya. Disiasatin angkanya supaya nanti jadi X kuadrat, Y kuadrat. Nggak ada 2-2-nya lagi gitu. Misalnya bisa dikeluarin dulu misalnya. Boleh ya. Saya jadi 2 kaliin X. Terserah lah ya, mau gimana. X kuadrat dikurangin apa gitu misalnya. Cobalah dilihat-lihat caranya ya, bagaimana menghilangkan angka itu. Tapi masih benar jawabannya. Ini parabola. Parabola ini adalah prinsipnya tuh ya seperti ini ya, bentukannya ada garis ke bawah sama ke atas. Jadi kan persamaan itu selalu persamaan garis itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu. Jadi kalau nilai A-nya lebih besar daripada 0, itu parabolanya ke bawah ya. Jadi terbuka ke atas. Otomatis ini titik minimumnya. Disebutnya di sini titik minimum ya. Titik minimum kenapa? Titik minimum karena di bawah. Sedangkan kalau A-nya dikurang dari 0, itu dia justru menutup ke atas. Nah, kalau menutup ke atas, di sini disebutnya titik puncak. Atau titik maksimum ya. Titik maksimum atau namanya titik puncak. Sebenarnya ini juga puncak sih, yang ini juga puncak. Tapi puncak minimum sama puncak maksimum. Puncak minimum di bawah, puncak maksimum itu di atas. Gitu ya. Kemudian, itu yang pertama harus diingat. Cuman coba perhatiin ya, kalau A-nya besar dari 0, dia hanya memotong sumbu Y saja. Ya, sumbu Y dia potong. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, dia memotong 2 sumbu X. Ada X1, ada X2. Ini kan potongannya. Dan 1 sumbu Y. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dia memotong 2 sumbu X, berarti dia terbuka ke atas. Ya, parabolanya. Persamaannya adalah kita bisa menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya kita anggap HK juga ya. Nanti persamaannya adalah Y, A dikali H kurang X, X kurang H kuadrat plus K. Ini persamaan parabolanya ya. Vertex ini maksudnya puncak ya. Nanti tinggal disesuaikan aja apakah A besar dari 0 atau A kecil dari 0. Nah, cuman kan bisa kita
coba analisis gitu ya, bahwa kalau misalnya A-nya besar dari 0, maka Y-nya besar sama dengan K. Misal, Y-nya itu adalah angkanya itu 1 misalnya. Berarti kan 1 dikali sesuatu di sini ditambahin K, berarti kan otomatis bisa jadi tetap K atau besar daripada K, kan gitu. Nah, bisa 2 kemungkinan ya. Tapi kalau kecil dari 0, maka Y-nya pasti kurang dari K. Karena gini, kalau misalnya 0 berarti kan ini bisa jadi -1 misalnya, -1 ditambahin K kan berarti kurang daripada K gitu. Misal seperti itu ya. Tapi jangan pusing-pusing, coba lihat contoh aja biar gampang ya. Ini Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Find its vertex, berarti titik puncaknya, berarti H, K-nya. And axis of symmetry, berarti axis itu ya kira-kira melewati apa? Apakah sumbu X atau sumbu Y, whatever ya. Nah, kita lihat di sini. Cuma kan kalau misalnya kita bisa cek daripada persamaan kan, ini kan sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Kalau A-nya besar dari 0, tadi katanya dia melewati apa? Kalau dia nggak bilang ya. Oke, kita cek ya. Jadi persamaannya seperti ini. Kemudian biar dapat persamaan kuadrat tadi, biar jadi persamaannya tuh biar jadi kayak gini. A dikali X kurang H kuadrat ditambah K. Jadi biar dapat persamaan X kuadratnya, jadi harus ada sesuatu yang ditambahin ya. Jadi kita cari yang ini, kita kelompokin dulu biar lagi angka yang kalau ditambahin hasilnya adalah B, kalau dikalikan hasilnya adalah C. Ya berarti kalau ditambahin hasilnya B kan berarti 3 dengan 3 nih. Kalau dikaliin juga 3 kali 3 itu 9. Berarti cocok angkanya, nggak berubah ya. Berarti maka tambahin 9. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ini tambah 9. Supaya tetap 5 gimana? 5 ini nggak boleh hilang. Nah, kita kurangin 9 tambah 5. Nah, jadi kayak 9 kurang 9 ini kayak ya udah 9 kurang 9 kan 0 gitu. Cuman 9 ini kita ambil kemari supaya dia tetap masuk ke persamaan ini kan. Nah, jadinya ini jadi X tambah 3 kuadrat untuk yang dalam kurung biru. Nah, ini jadinya -9 tambah 5 jadi -4. Kemudian -4 ini kan jadi otomatis menjadi K-nya kan. Nah, ini adalah H-nya gitu. Jadi H-nya -3, ini K-nya. Lihat persamaan yang sebelah sini lagi ya. Nah, terus kenapa di sini dia melewati X sama dengan -3? Apa alasannya? Ini kita bisa cek dari yang ini. Jadi kalau dia itu melewati X at two distinct point, berarti kan 2 poin. Kalau B kuadratnya kurang dari 4AC. Kita lihat dulu ya. B kuadrat kurang 4AC-nya lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Kita cek. B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti B kuadrat dikurang 4AC. B kuadratnya siapa nih? B-nya berarti 6. Berarti 6 dikuadratin dikurang 4, A-nya tuh 1 ya. Berarti 1, C-nya adalah 5. Dikali 5. Berarti 36 dikurang 20 ya. Berarti 16. Berarti A-nya besar daripada 0. Sorry. Maksudnya B kuadrat kurang 4AC-nya besar daripada 0. Kalau besar daripada 0, itu dia melewati X-axis ya, melewati axis at two distinct point pada 2 titik yang berbeda. Berarti dia itu terbukanya ke atas. No. Ya, terbukanya ke atas ya. Jadi di sini X-nya yang mana gitu. Ya udah berarti dia cek lagi kan X-nya berapa. Ya ini sih. Tadi kan X plus 3 kuadrat tuh sama dengan 0. Berarti kan X-nya itu bisa plus gini kan, X plus 3, X plus 3, 0 gitu. Berarti X-nya itu -3, yang ini juga X-nya -3. Berarti sama-sama -3 nih. Gitu ya. Maka dibuat cuma 1 aja. Padahal ini melewati 2 titik sekaligus ya. Ini sama caranya, silahkan diikuti stepnya ya. Kemudian kita masuk ke, nah ini caranya gimana. Oke, kita kerjain salah satu ya, nanti sisanya kalian kerjakan. Ganti pennya dulu bentar.
Yang mana maunya? Yang pertama boleh, atau yang kedua boleh juga, whatever. Yang pertama lah ya, yang susah-susah yang kalian kerjain yang susah aja ya. Kayak yang A gitu, yang A itu adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 ya, sama dengan Y. Nah, berarti kita cari dulu nih, 4 ya, berarti X kuadrat tambah 4X. Biar ada angkanya berarti 4X tuh biasanya sama 4 kali ya, sama 4 juga. Jadi nanti, ini muncul sendiri, dikurangin 12 gitu ya. Kemudian, sama dengan Y gitu. Kan gitu ya tadi? Ini kan? Oke. Kemudian, nah ini kan min 4, sorry ini belum lengkap. Tadi kita kan harus menjumlahkan sesuatu ya, ingat tadi yang tadi, menghapus. Kita kan menambahkan sesuatu di sini, jadi kita harus mengurangi dengan bilangan itu lagi. Jadi kita kurangin lagi dengan bilangan itu. Ini kan ada min 12 di ujung dulu ya, plus 4 biar dia 0, kurang 4 lagi kan, baru dikurang min 12. Nanti plus 4-nya dikurungin, masukin ke sini. Supaya 4 kurang 4 tuh 0. Jadi kita kayak nggak menambahkan bilangan apapun sebenarnya, tapi seolah-olah tetap angkanya diperhitungkan. Jadi makanya di sini dikelompokkan jadinya X dikurang X tambah 2 kuadrat gitu ya. Baru dikurangin 16 sama dengan Y. Nah, berarti ini bisa dikuadratin nih ya. Oh, nggak perlu sih sebenarnya. Langsung aja. Maka di sini jadinya kan dia maunya persamaannya X kurang H ya. Kayak gini, X kurang H kuadrat. Berarti kita harus jadiin angka 2 tuh jadi kuadrat, jadi minus. Berarti X dikurangin X min 2 gitu ya. Baru dikuadratin kurang 16 sama dengan Y. Berarti ini adalah K-nya. Ini adalah H-nya. Berarti H-nya min 2. K-nya adalah minus 16 gitu ya. Kemudian intercept X-nya. Oke, berarti X-nya berapa nih? Kan X berapa tuh? X-nya plus 2 ya, kuadratin ya. 0, berarti X-nya adalah minus 2 kan. Ya. Ya gini, maksudnya X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2 bawa kanan jadi min 2. Ini dari min 2-nya. Kalau Y intercept-nya dari mana dapatnya? Ya masukin aja X-nya 2 kemari biar dapat Y. Jadi kan tadi X-nya min 2 berarti X kuadrat plus 4X kurang 12 sama dengan 0. Sama dengan Y, maaf. Berarti X kuadrat min 2 dikuadratkan plus 4 kali min 2 kurang 12 sama dengan Y. Berarti ini 4 kurang 8 kurang 12 ya, sama dengan Y. Berarti min 4 min 12 Y sama dengan min 16. Udah gitu ya. C dan B kalian kerjain ya. Yang adalah sistem linear atau system of equation. Ini kalau belajar di matematika SMA tuh namanya sistem linear. Satu variabel, ada 2 variabel. Kok ini 2 variabel? Karena kita pakai X dan Y variabelnya ya. Di sini ada X, ada Y. Dijumlahin gitu, ntar diselesaikan apa itu X dan apa itu Y. Nah, langsung ke contoh. Kita biasa diminta untuk menentukan kira-kira harga X, Y-nya berapa dari persamaan kayak gini kan. Solusinya adalah kita bisa kerjakan. Misalnya antara 2X plus 3Y sama dengan 7, 3X plus 5Y sama dengan 11. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan linear ini karena ada X dan Y. 2 variabel karena ada variabel X dan Y. Untuk menyamakannya, maka langkahnya adalah kita harus menyamakan salah satu konstanta dari variabelnya. Misalnya kita mau menyamakan X ya kan. Jadi X-nya kita samain. 2 dan 3 biar sama, yang satu kita kalikan 3, yang satu kita kalikan 2. Maka jadinya 6X plus 9, semua dikalikan ya. 3 kali 2X 6X, 3 kali 3Y plus 9Y, 3 kali 7 21. Yang bawah juga gitu, kali 2 semua, dapatnya ini ya. Baru kita selesaikan gitu. Penyelesaiannya gimana? Ya udah, berarti ini tinggal dijumlahin aja. Berarti ini dikurangin ya, maaf, dikurangin. 6X kan jadinya 0 ya. 0 tambah 9 kurang 10Y min Y ya.
Ini 21 kurang 22 min 1. Berarti 0 kurang Y sama dengan min 1. Berarti min Y sama dengan min 1. Otomatis sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan X gimana caranya? Ya, ini Y sama dengan 1 ya tadi katanya. Untuk dapetin X, kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Misalnya kita ambil yang 1, berarti 2X plus 3Y sama dengan 7 ya. Maka pakai substitusi caranya berarti 2X ditambah 3 kali 1 sama dengan 7. Berarti 2X plus 3 sama dengan 7. Berarti 2X, 3 bawa ke kanan jadi 7 minus 3. Berarti 2X sama dengan 4. Otomatis X-nya berapa? 4 per 2 sama dengan 2. Nah, paham ya? Ini juga caranya sama. Nah, kalau misalnya ada pecahan kayak gini, dia biar dapetin angka yang memang, ini kan kayak 2X, terserah dia mau buat gimana lah. Tapi caranya sama aja sebenarnya. Ikutin aja ya langkah-langkahnya. Nah, ini adalah soal. Yang ini kan simple ya. Ini kalian tinggal keluarin aja angka X kuadratnya jadi X kali X. Ya. Nggak kuadrat lagi. Kemudian ini misalnya ada yang pengali-pengali kayak gini ya. Kalau ada pengali-pengali kayak gini tuh, ini ada pecahan nih kayak gini. Ini saya kerjakan yang ini ya. Misalnya yang problem 20 nih caranya gimana? Supaya pecahannya hilang. Jadi misal 5X kurang 1 per 6 ditambah dengan 3Y min 1 per 10 sama dengan 3 gitu. Jadi kita kaliin sesuatu aja, cari bilangan yang memang bisa mengalihkan semuanya biar hilang pembagi ini. Kira-kira apa ya pengalinya? 30 kali ya? Ya nggak sih? Karena kalau dikali 30 semua, berarti kan 30 bagi 6, jadi kan nanti gini, 5X min 1 per 6 kali 30. Tambah 3Y min 1 per 10 kali 30. Sama dengan 3 kali 30. Semua dikali 30. 30 dengan 6 kan tinggal 5. Berarti 5 dikali 5X min 1 gitu kan, ditambah dengan ini dikurangnya 3 ya. 3 kali 3Y kurang 1 sama dengan 90. Nah, ini baru kalian buat nanti XY-nya. 5 kaliin dalam aja ya semuanya nanti. Yang bawah juga sama ya. Setelah itu baru kalian cari dengan cara yang tadi saya ajarkan di awal, yang seperti ini. Ya, selesai itu dulu kayak untuk pertemuan kali ini. Biasanya ada banyak, silahkan dimanfaatkan waktu perkuliahannya untuk mengerjakan tugas. Kalau masih belum saya jelasinnya agak cepat, mungkin perlu ada pengulangan nontonnya. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di Classroom. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita lanjut membahas tentang sets ya, atau himpunan. Saya akhiri dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.